Tolong berikan ilmunya Ustadz, contoh-contoh gerakan, kesalahan gerakan dalam sholat yang umum dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Syukron. Gerakan sholat tentu semuanya harus mengacu kepada apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Nabi SAW beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, maka hukum asal seorang mukmin di saat dia melaksanakan sholat tidak melakukan gerakan-gerakan kecuali gerakan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun di saat seorang muslim melaksanakan sholat, terkadang dia harus melakukan gerakan di luar gerakan sholat, karena ada sebuah peristiwa atau kondisi tertentu yang menuntut dia untuk melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Maka gerakan-gerakan di luar sholat dibagi oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang memang harus dilakukan, baik hukumnya sunnah atau wajib, ya, seperti misalnya seseorang yang menghalau orang yang hendak lewat di hadapannya, ya, maka ini adalah gerakan yang disyariatkan. Demikian juga ketika seseorang bergeser untuk merapatkan shaf atau mengisi celah barisan yang ada di hadapannya, ini juga sesuatu yang disyariatkan. Ketika seseorang sedang sholat lalu kemudian ada binatang yang membahayakan lewat di hadapannya, baik itu ular atau kalajengking dan semisalnya, kelabang, maka dia boleh untuk membunuhnya. Ya, demikian juga apabila ada sesuatu mara bahaya yang mengancam dirinya atau orang lain, lalu dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya atau orang lain tersebut dari mara bahaya itu, maka gerakan di luar sholat saat itu juga menjadi sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Ya, kemudian ada gerakan-gerakan di luar sholat yang hukumnya makruh, ya, yaitu gerakan di luar sholat yang tidak perlu untuk dilakukan dan dia dapat mengganggu kekhusyuan sholat itu sendiri. Ya, misalnya gerakan-gerakan terlalu banyak menggaruk, gitu ya, terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, maka hukumnya makruh. Ya, ada yang hukumnya adalah mubah, diperbolehkan, yaitu gerakan yang wajar, sederhana dan tidak berlebihan. Ya. Sehingga kita perlu melihat gerakan-gerakan di luar sholat itu seperti apa. Ya, termasuk diantaranya misalnya ada gerakan yang sesungguhnya masih dalam gerakan sholat, tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seperti di saat seorang sholat berjamaah. Ya, keadaan imam bersama dengan makmum itu ada 4 keadaan. Pertama adalah musabaqatul imam. Dia mendahului imam. Apabila makmum mendahului imam, maka sholatnya tidak sah dan batil. Ya, misalnya imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Imam belum sujud, dia sudah sujud duluan. Ini sholatnya batal. Ya. Kemudian berikutnya ya batal dan haram, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah muwafaqatul imam. Muwafaqatul imam, ya, gerakan makmum ini adalah bersamaan dengan gerakan imam. Dia ruku ketika bersamaan rukunya dengan rukunya imam, sujudnya bersamaan dengan sujudnya imam, artinya gerakannya itu perpindahannya sama. Maka ini hukumnya makruh. Ya. Namanya muwafaqatul imam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam, dan ini adalah yang mendapatkan pahala. Ya, kita tidak bergerak kecuali setelah imam itu bergerak dan menyempurnakan gerakannya. Tidak bersujud kecuali setelah imam benar-benar sujud baru kemudian kita turun untuk sujud. Ini namanya mutaba'atul imam. Ya, kemudian yang keempat adalah at-tarahi anil imam, menterlambatkan diri dari imam. Ya, jika dia menterlambatkan diri dari imam dan dia tertinggal hanya satu gerakan rukun, maka hukumnya makruh. Tetapi apabila dia ketinggalan 2 gerakan rukun, maka rakaat yang telah dilakukan itu berarti dia menjadi batal dan tidak sah, sehingga dengan demikian dia harus menambah gerakan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Bakrah dalam Sahih Muslim. Ketika beliau datang ke masjid, masuk, lantas kemudian dia langsung ruku bersama dengan Rasulullah SAW. Karena beliau datang masbuk, akhirnya beliau masuk langsung ruku. Setelah ruku kemudian dia berjalan dan menggabungkan dirinya dengan shaf. Dia mendapatkan 1 rakaat apa tidak pada saat itu? Mendapatkan 1 rakaat. Karena orang yang masbuk pada saat itu baru ketinggalan 1 rukun, yaitu apa? Berdiri. 1 gerakan rukun, yaitu berdiri. Ruku dia masih dapatkan. Mengapa orang yang masbuk dan dia baru bergabung dengan imam ketika i'tidal dia tidak mendapatkan 1 rakaat? Para ulama mengatakan karena dia ketinggalan 2 gerakan rukun, yaitu berdiri dan ruku. Maka oleh sebab itu orang yang datang ketika imam sudah i'tidal, dia harus mengulang rakaat tersebut. Maka demikian pula apabila ada orang yang taraha anil imam, dia menterlambatkan diri dari imam sampai kemudian ya imam itu telah melewati 2 gerakan rukun, maka saat itu berarti sholatnya harus diulangi. Dalam rakaat itu harus diulangi. Misalnya ada orang yang dia itu lambat sekali mengikuti gerakan imam, dia masih berdiri sedangkan imam sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ya, sehingga dia sudah ketinggalan dua gerakan rukun imam, maka saat itu dia harus mengulangi rakaat tersebut. Ya, tetapi kalau seandainya masih 1, maka hukumnya makruh kata para ulama. Tapi kalau seandainya sampai 2 gerakan rukun yang tertinggal, maka mengakibatkan gerakan sholatnya tersebut harus diulang. Wallahu ta'ala alam.